Di balik setiap kata, tersembunyi kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang di Tommy Sell Story. Di sini, setiap halaman menghidupkan kisah yang menawan. Setiap cerita memiliki nyawa, setiap kata membawa imajinasi. Mari tenggelam dalam dunia cerita. Tommy Sell Story, where stories come to life. Bab 24. Kura-kura snapping, kekuatan ilahi. Sesampainya di rumah, Lin Yang bertemu dengan Li Kexin yang sedang mengganti sepatu. Sepertinya dia baru saja kembali. Setelah menyapanya, Lin Yang masuk ke kamarnya. Namun, beberapa saat kemudian, dia keluar dan bertanya kepada Li Kexin. "Hai, Kexin, kamu sudah makan?" "Tidak, ada apa?" Li Kexin, yang telah berganti pakaian menjadi kaos oblong kasual dan celana jeans ketat, melirik Lin Yang dengan sedikit waspada. "Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan?" kata Lin Yang. "Tidak, aku lebih suka makan sendiri di rumah." Li Kexin menolak dengan tegas. Dia masih waspada terhadap Lin Yang. "Sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu. Begini, aku baru saja menerima pesanan, tapi aku tidak tahu bagaimana merencanakannya. Aku belajar aquaculture di perguruan tinggi dan aku ingin kamu membantuku. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu melakukannya secara cuma-cuma. Aku akan memberimu uang. Bagaimana?" Li Kexin mengernyit. "Aku menjual pakaian wanita. Itu berbeda dengan produk elektronikmu." Tanpa menunggu penolakannya, Lin Yang berkata, "Hal seperti ini bersifat universal. Bantu aku kali ini, atau bagaimana kalau aku memberimu 1/8 dari komisi?" Lin Yang bisa mendapatkan komisi sebesar 80.000 yuan, dan 1/8-nya adalah 10.000 yuan. Jumlah yang cukup besar. "Apakah kau pikir aku akan mengambil uangmu?" Li Kexin memutar matanya. "Aku rasa begitu." Lin Yang merenung. Ketika melihat kemarahan Li Kexin meningkat, dia buru-buru berkata, "Haha, bercanda. Kexin, tolong bantu aku." Li Kexin menatap wajah penuh harap Lin Yang, berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, aku tidak mau hadiahnya. Traktir saja aku makan." Dia berniat membantu mahasiswa itu. Ini seharusnya menjadi pesanan pertamanya setelah lulus. Mengenai komisi, dia tersenyum dan berkata bahwa dia adalah pendatang baru, dan paling banyak hanya akan mendapatkan beberapa ratus yuan. "Baiklah, ayo berangkat sekarang." Lin Yang mengangguk. Meskipun dia sudah makan, yang terpenting adalah pikirannya. Li Kexin masuk ke rumah sebentar, lalu mereka berdua keluar dan mencari restoran sup tulang terdekat. Tak lama kemudian, hidangan disajikan. Mereka makan sambil mengobrol. Sesekali, Lin Yang mengolok-olok Li Kexin, membuat wajahnya memerah. Suasananya cukup menyenangkan. Sepertinya, sejak insiden memalukan di kamar mandi, hubungan Lin Yang dan Li Kexin menjadi lebih dekat. Setelah menyesap anggur, Lin Yang tersenyum dan berkata, "Baiklah, siapa yang memintaku untuk meminta bantuan? Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap." Li Kexin tertawa melihat Lin Yang menggelengkan kepala dan mendesah. "Lin Yang, tahukah kamu gambaran apa yang ada di pikiranku?" "Gambar apa?" "Pria jahat besar." Li Kexin memiringkan kepalanya dan tersenyum nakal. Mungkin karena panas, butiran keringat muncul di dahi dan hidungnya, membuatnya tampak lebih imut. "Aku akan berusaha menjadi penjahat yang berkualitas di hatimu," kata Lin Yang sambil tersenyum. "Kamu sama sekali tidak sopan." Li Kexin meliriknya dengan sedikit pesona feminin. Lin Yang merasa hangat di hatinya dan segera menundukkan kepala. Tiba-tiba suara renyah yang familiar terdengar dari belakang. "Senior?" Lin Yang berbalik dan melihat wajah polos seorang gadis. Tubuhnya montok dan awet muda. "Xiao Mei?" Lin Yang menyentuh hidungnya. "Kau kesini untuk makan?" "Ya." "Senior, ternyata benar kamu. Aku dengar dari teman sekelasku bahwa kamu pergi ke Suzhou mencari kerja. Ternyata tidak." Gadis itu duduk di sebelah Lin Yang dengan gembira. Lin Yang memperkenalkan Li Kexin. "Kexin, ini juniorku di kampus, Xiao Mei. Dan ini sahabatku Li Kexin." Li Kexin tersenyum dan mengangguk. "Halo." "Pacar?" Xiao Mei tersenyum menggoda. "Jangan bicara omong kosong." Lin Yang menegur sambil tersenyum, tetapi sekilas melirik Li Kexin. Xiao Mei berkata kepada Li Kexin, "Kakak, aku tidak akan mengganggumu lagi." Kemudian dia berbisik kepada Lin Yang,
Senior, aku akan meneleponmu di hari ulang tahunku. Kau harus datang. Lalu dia bergegas ke ruangan pribadi. Melihat ekspresi Li Kexin yang bertanya-tanya, Lin Yang menghela napas. Dia benar-benar hanya teman sekolahku. Kau tidak perlu menjelaskannya kepadaku, kata Li Kexin. Mereka melanjutkan makan malam dengan suasana yang lebih akrab. Faktanya, begitulah orang-orang berinteraksi. Cukup mengobrol beberapa kali, saling mengenal lebih baik, dan secara alami menjadi dekat. Ketika mereka melewati daerah terpencil di Danau Qingming, tiba-tiba sekelompok besar orang muncul dan menghalangi jalan mereka. Ah, Li Kexin terkejut, langsung memeluk lengan Lin Yang. Dalam cahaya bulan, Lin Yang meneliti orang-orang itu sambil melindungi Li Kexin. Lin Yang, benar. Kudengar kau jago berkelahi. Kau melukai 8 saudaraku pagi ini. Seorang pria kekar dengan kepala pelontos melangkah maju. Apakah kamu, Kakak Long? Wang Bo yang mengirimmu? Lin Yang menyipitkan mata, berpikir cepat. Awalnya, aku hanya ingin memberimu pelajaran. Tapi sekarang, aku datang untuk membalas dendam. Aku tidak akan membunuhmu. Hanya akan mematahkan salah satu kakimu. Kaki mana yang kau pilih? Kata Kakak Long dingin. Kalian tidak takut aku akan memanggil polisi? Li Kexin berusaha mengeluarkan ponselnya, tetapi dihentikan oleh Lin Yang. Kakak Long tertawa. Aku punya hukum di mataku. Itulah sebabnya aku hanya akan mematahkan satu kakimu, tidak lebih. Kalau begitu, itu tergantung kemampuanmu. Lin Yang tersenyum, lalu berbisik kepada Li Kexin. Saat pertarungan dimulai, larilah keluar dari taman. Jangan ragu. Li Kexin mengangguk. Hati-hati, aku akan mencari bantuan. Saudara Long melambaikan tangannya. Lebih dari 10 anak buahnya menyerang Lin Yang. Lin Yang langsung menjatuhkan beberapa orang dengan pukulan arhat naga harimau. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Dia terkena pukulan di punggung dan paha, membuatnya kesakitan. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari danau. Air beriak dan bayangan besar melesat dengan cepat. Kura-kura buaya raksasa itu menerjang ke arah kerumunan. Seorang gangster menjerit ketika tubuhnya terlempar jauh. Tulang-tulangnya patah dengan suara krek. Saudara Long panik. Apa-apaan itu? Hahaha, Tyrannosaurus kembalilah. Lin Yang tertawa. Dia tidak menyangka kura-kura buaya itu memiliki kekuatan sebesar itu. Dengan cangkangnya yang tebal dan panjang lebih dari 2,5 meter, makhluk itu seperti kendaraan lapis baja kecil. Bab 25. Kita harus menaklukkan orang dengan kebajikan, saudara Long panik. Dia tidak menyangka bahwa dia dan lebih dari selusin saudara akan dikalahkan. Ketika melihat Lin yang mendekatinya selangkah demi selangkah, dia semakin panik. Tuan Lin, saya salah. Sekarang dia sangat membenci Wang Bo sampai-sampai ingin membunuhnya. Orang seperti apa yang sedang dihadapinya ini, kali ini dia benar-benar menabrak tembok. Saudara Long selalu menganggap Liu Bei sebagai idolanya. Dia tahu bahwa zaman melahirkan pahlawan, dan menundukkan kepala bukanlah hal yang memalukan. Justru, mencoba melawan dengan sia-sia adalah kebodohan. Itulah mengapa Liu Bei bisa mencapai banyak hal besar. Salah, terkadang, kesalahan harus dibayar dengan harga tertentu. Lin Yang mencibir. Jika hari ini mereka tidak menyergapnya, mungkin salah satu kakinya sudah patah. Tuan Lin, saya benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Wang Bo lah yang menghasut saya. Saya tertipu olehnya dan akhirnya melakukan kesalahan fatal ini. Saya bersedia membayar sesuai dengan aturan dunia bawah. Saudara Long berbicara dengan tergesa-gesa, takut jika Lin Yang tidak puas dan malah melumpuhkan kaki atau tangannya. Tidak perlu uang. Adapun Wang Bo, Lin Yang tiba-tiba mendapatkan ide dan berkata, aku bisa memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Apakah kau bersedia? Katakan saja. Mata saudara Long berbinar. Aku belum menemukan cara spesifiknya. Jadi tinggalkan informasi kontakmu. Aku akan memberitahumu nanti. Kata Lin Yang lalu menambahkan. Jangan mencoba mempermainkanku. Aku juga mengenal beberapa anggota gengmu. Fatihua mengenal mereka kan? Hah. Benar saja, ekspresi saudara Long langsung berubah. Dia semakin menghormati Lin Yang. Wang Long hanyalah seorang gangster kelas bawah,
sedangkan Fatihua adalah gangster berbudaya. Jelas mereka berada di level yang berbeda. Setelah mendapatkan nomor Wang Long, Lin Yang pergi dengan percaya diri. Begitu keluar dari taman, dia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Li Kexin. Namun, sebelum sempat menekan tombol panggil, dia melihat sosok yang berlari panik ke arahnya. Itu adalah Li Kexin. Lin Yang melambaikan tangan dan berseru, "Kexin!" Lin Yang, mata Li Kexin berbinar. Namun, dia hampir berteriak. Aku sudah bertanya kepada beberapa orang di hotel, tapi mereka tidak berani datang. Aku juga menelepon polisi, tapi mereka bilang kekuatan polisi tidak cukup. Sudahlah, aku baik-baik saja sekarang. Lin Yang tersenyum. Dia tahu bahwa bukan karena kurangnya pasukan polisi, tetapi karena Wang Long sudah lebih dulu menyuap pihak berwenang. Mereka banyak sekali, aku pikir kau... Mata Li Kexin penuh kecemasan dan kekhawatiran. Lin Yang tertawa kecil. Kau pikir aku sudah mati? Ah, Li Kexin baru tersadar. Wajahnya tiba-tiba memerah, tidak tahu harus berkata apa. Namun, kemudian dia menjadi sedikit kesal. Dia begitu khawatir, tapi Lin Yang masih sempat bercanda. Haha, tenang saja. Aku hanya memberi mereka pendidikan moral. Aku mencoba menaklukkan mereka dengan kebajikan. Aku katakan bahwa tindakan mereka telah mengganggu ketertiban sosial, sangat tidak bermoral, dan bertentangan dengan nilai-nilai sosialisme. Di bawah pendidikan yang kuberikan, mereka sadar betapa memalukannya perilaku mereka, lalu meminta maaf kepadaku dan pergi. Lin Yang berbicara dengan nada bercanda. Omong kosong, sebenarnya apa yang terjadi? Li Kexin memutar matanya, tanpa kesal sekaligus geli. Lin Yang menyentuh hidungnya. Baiklah, sebenarnya aku menggunakan ilmu bela diriku untuk mengalahkan mereka semua. Mata Li Kexin membesar. Kau bisa bela diri? Aku hanya tahu sedikit cukup untuk menghadapi beberapa preman kecil, kata Lin Yang dengan santai. Di Taman Qingming, Wang Long membantu anak buahnya bangkit. Saudara Long, paha si gua patah. Saudara Long, paha Daozi juga patah. Wang Long melihat beberapa anak buahnya tergeletak di tanah, mengerang kesakitan dengan tulang paha patah. Dia menelan ludah. Ketakutannya terhadap Lin Yang semakin besar. Ketika Lin Yang dan Li Kexin kembali, Zhang Tingting yang sedang duduk di aula tampak terkejut. Wajahnya seolah menunjukkan bahwa dia mengira keduanya berselingkuh. Di dalam kamar, Zhang Tingting terus menggoda Li Kexin. Kexin, kau jahat sekali. Kenapa tidak bilang kalau kau pergi berkencan? Aku sampai kelaparan di malam hari. Kau benar-benar lebih peduli pada pria daripada teman sendiri. Baiklah, Ting Ting. Aku menyerah. Aku akan jujur, kata Li Kexin. Tak berdaya. Lin Yang menerima pesanan dan memintaku membantunya menulis proposal perencanaan. Sebagai imbalannya, dia mentraktirku makan. Sesederhana itu? Zhang Tingting memandang curiga. Li Kexin memutar matanya. Menurutmu serumit apa? Kupikir Lin Yang sedang mengejarmu. Zhang Tingting mendengus. Tapi Kexin, kau harus mengendalikan diri. Memang Lin Yang tampan, tapi apa gunanya? Seorang pria harus punya uang. Baiklah, baiklah. Simpan teori itu untuk dirimu sendiri. Aku perlu menyelesaikan rencana ini besok, kata Li Kexin, merasa lelah dengan pemikiran sahabatnya yang selalu mengejar pria kaya. Namun, tiba-tiba Zhang Tingting melihat sesuatu di dokumen perjanjian. Matanya melebar. 1 juta, 8% dari itu, Zhang Tingting masih menggerutu. Namun, matanya tiba-tiba membelalak saat melihat isi dokumen perjanjian. 1 juta, 8% dari 1 juta, itu 80.000, jawab Li Kexin cepat. Dia tidak menyangka pesanan itu sebesar yang dikatakan Lin Yang. Komisi yang diterimanya mungkin lebih dari gaji tahunan rata-rata orang. 80.000, dia orang kaya. Mata Zhang Tingting berbinar. Tidak, aku harus bicara dengan Lin Yang. Tanpa menunggu, dia langsung keluar dari kamar Li Kexin. Keesokan paginya, setelah Lin Yang selesai latihan, dia pergi ke perusahaan. Tak lama kemudian, dia berkata pada Fang Qing, Bos Fang, saya ingin menemui Bos Hua untuk membahas pesanan. Fang Qing tersenyum dan mengangguk. Di sisi lain, Fatih Hua sangat antusias menyambut Lin Yang. Mereka mengobrol tentang bisnis,
Sampai akhirnya Fatihua bertanya, "Ngomong tak ngomong, apakah Tuan Wang sibuk akhir-akhir ini?" Lin Yang tersenyum kecil dan berbohong. "Dia baik-baik saja. Kemarin aku menyebut namamu padanya di Double Star Club. Dia bilang kau sangat membantuku dalam karirku." Fatihua tersenyum puas. Saat itu ponsel Lin Yang berdering. Zhang Feng menelepon. "Linzi, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Suara Zhang Feng terdengar santai. "Ada apa?" "Ayo ketemu di Liangji Private Kitchen. Aku sudah memesan ruang pribadi." Setelah sedikit berpikir, Lin Yang mengajak Fatihua makan siang bersama. Tak lama kemudian, mereka tiba di restoran. Saat masuk, Fatihua merasa bangga karena pelayan menyambut mereka dengan sangat hormat. Namun, dalam hatinya, dia sudah merencanakan sesuatu. Restoran ini tidak terlihat mewah tetapi sangat eksklusif. Hanya orang tertentu yang bisa memesan ruang pribadi di sini. Bab 26, Mastiff Tibet. Ketika dia mendorong pintu ruang pribadi itu, Zhang Feng sedang bermain dengan ponselnya. Tanpa menoleh, dia berkata, "Linzi, duduklah, makanan akan segera disajikan." Fatihua merasa semakin kesal. Bagaimanapun, aku, Fatihua, adalah tokoh terkenal di kota Shanghai, dan aku tidak pernah diperlakukan seburuk ini. Lin Yang berjalan mendekat dan menarik Zhang Feng sambil berkata, "Gila, jangan main-main lagi. Aku akan mengenalkan seseorang padamu." "Tunggu sebentar, aku hampir sampai." "Oh, lihat, kaulah yang membunuhku." Zhang Feng dengan enggan menyingkirkan teleponnya dan menatap Fatihua. "Tuan Hua, CEO Wufu Entertainment kok." "Lelted." "Zhang Feng, saudaraku." Lin Yang memperkenalkan. Aduh. Fatihua berdiri dengan cepat, menjatuhkan kursi di belakangnya, lalu buru-buru memindahkan tubuhnya ke sisi Zhang Feng. Dengan sedikit rasa hormat, dia berinisiatif menjabat tangan Zhang Feng dan berkata dengan antusias, "Tuan Zhang, saya sudah banyak mendengar tentang Anda." Zhang Feng menatap Fatihua dengan curiga. "Apakah kita saling kenal?" Jika orang biasa berani berbicara seperti ini kepada Fatihua, dia pasti sudah memerintahkan bawahannya untuk memukulinya sampai babak belur. Namun, Fatihua sama sekali tidak marah dan justru tersenyum ramah. "Tuan Zhang tentu saja tidak mengenal saya, tetapi saya cukup beruntung bisa minum bersama Anda setahun yang lalu." "Oh!" Zhang Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Fatihua diam-diam merasa senang. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Muda Zhang benar-benar mengingatnya. Namun, tanpa diduga, Zhang Feng justru berkata, "Aku masih tidak bisa mengingatnya." "Hahaha, Tuan Muda Zhang benar-benar lucu," kata Fatihua sambil tersenyum. "Baiklah, silakan duduk. Tujuan utama hari ini adalah mengundang Tuan Hua untuk makan malam. Aku juga meminta saudaraku untuk menemani kita. Aku harap Tuan Hua tidak keberatan," kata Lin Yang. Tak lama kemudian, makanan pun dihidangkan. Karena saat itu tengah hari dan mereka memiliki urusan di sore hari, mereka tidak minum alkohol. Di meja makan, Zhang Feng banyak bicara, sering membual, sementara Fatihua menanggapi dengan sopan. Suasana pun menjadi cukup menyenangkan. "Hai Fatihua, apakah kamu ada waktu luang di perusahaan sore ini?" 1 jam kemudian, Zhang Feng tiba-tiba bertanya. Fatihua tertegun sejenak, lalu segera mengangguk dan tersenyum. Ya, saya memang ada urusan pribadi di perusahaan, jadi saya pergi dulu. Saya akan menjamu Anda lain kali." Lin Yang ingin mengantar Fatihua keluar, tetapi Zhang Feng menariknya. "Duduklah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Lin Yang tak berdaya. Dia punya banyak anak buah. Apa kamu tidak takut dia akan memanggil mereka untuk memukulmu? Zhang Feng melengkungkan bibirnya. Orang seperti dia hanya bisa menakut-nakuti orang biasa. Tapi apakah kau percaya bahwa aku bisa menutup barnya hanya dengan 1 panggilan telepon? Lin Yang tidak menanggapi dan langsung bertanya. "Katakan saja apa yang kamu inginkan dariku." Zhang Feng segera mengerutkan kening. "Kakak, kali ini kau harus membantuku." "Ada apa?" Lin Yang penasaran. "Saya dengar Anda menyembuhkan belut listrik biru tua milik saudara Wang. Benarkah itu?" "Benar sekali. Itu sebabnya aku mengenal saudara Wang." Lin Yang mengangguk. "Bagus. Saya dengar dari saudara Wang bahwa Anda sangat berpengetahuan dalam bidang ini." "Saudara,
Tahukah Anda, Tibetan Mastiff yang saya pelihara di rumah akhir-akhir ini tidak mau makan. Saya sudah membawanya ke dokter hewan, tetapi tidak ada gunanya. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi dia tetap tidak mau makan. Sudah seminggu. Saya sangat khawatir. Saudaraku, itu adalah Tibetan Mastiff yang telah kupelihara selama 3 tahun. Kau tidak bisa hanya melihatnya mati. Kau harus membantuku apapun yang terjadi. Lin Yang menepuk kepalanya. Saya hanya ahli dalam ikan. Saudara Wang, apakah Anda tidak salah paham? Saudaraku, kau harus membantuku. Ini tidak hanya tentang Tibetan Mastiffku, tetapi juga reputasiku. Aku mengandalkannya dalam beberapa hari ke depan. Apa yang sedang terjadi? Duel dengan musuh. Ternyata 3 bulan lalu, Zhang Feng berseteru dengan Qin He, putra wakil wali kota Qin Maolin, karena seorang gadis. Keduanya sepakat untuk menentukan pemenang dengan adu anjing. Bagaimana dengan gadis itu? Kau bisa segila ini hanya karena seorang wanita? Tanya Lin Yang. Dia tidak tahu apa-apa soal ini. Aku tidak tertarik padanya, aku hanya tak tahan dengan Qin He, kata Zhang Feng. Dengan kata lain, kemenanganmu bergantung pada Tibetan Mastiffmu? Benar, tapi bahkan jika aku kalah, aku tidak akan membiarkan Qin He menang. Lin Yang tersenyum. Demi kebahagiaan sahabatku, aku akan membantumu. Setengah jam kemudian, sebuah BMW 740 melaju ke sebuah villa. Zhang Feng turun dari mobil dan berkata, aku akan menjemput tuanku. Tak lama dia keluar dengan Tibetan Mastiff emas yang besar. Tingginya 1 meter lebih, panjangnya sekitar 1,3 meter, dan surainya tebal seperti singa. Tatapannya tajam, tetapi tubuhnya tampak lemah. Saya sudah berkonsultasi dengan beberapa dokter hewan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menemukan penyebabnya, kata Zhang Feng dengan cemas. Coba aku lihat. Lin Yang melangkah mendekat. Hati-hati, dia pernah menggigit orang sebelumnya. Zhang Feng memperingatkan. Jangan khawatir, dia tidak akan menggigitku. Lin Yang mengeluarkan esensi merah yang langsung menyerap ke tubuh Tibetan Mastiff. Seketika bulunya tampak lebih keemasan dan matanya berbinar. Mengaum, Tibetan Mastiff tiba-tiba melompat menerjang Lin Yang. Linzi? Zhang Feng terkejut dan mengejar, tetapi anjing itu terlalu cepat. Namun, bukannya menyerang, Tibetan Mastiff justru menjilati wajah Lin Yang dengan penuh kasih sayang. Persetan! Lin Yang hampir memuntahkan makanan yang baru dimakannya. Zhang Feng menarik napas lega dan memeluk Lin Yang. Aku takut setengah mati. Lin Yang mendorongnya pergi, lalu mencabut sehelai rumput. Mari tuan, makanlah ini. Zhang Feng memandang rumput itu dengan bingung. Pernahkah kau melihat Tibetan Mastiff makan rumput? Namun, Tibetan Mastiff dengan lahap memakannya dan bahkan menjilat tangan Lin Yang dengan penuh kasih sayang. Sial! Zhang Feng menggosok matanya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bab 27. Besok adalah hari Jumat. Hidup selalu penuh keajaiban. Zhang Feng tak pernah membayangkan bahwa Overlord yang telah dibawanya ke berbagai rumah sakit tanpa hasil justru bisa disembuhkan oleh Lin, yang hanya dengan beberapa helai daun semanggi. Ini benar-benar gila. Namun ada satu hal yang lebih mengejutkan. Tibetan Mastiff yang telah diasuhnya selama 3 tahun tampak begitu dekat dengan Lin Yang, bahkan lebih dekat dibandingkan dengan dirinya sendiri. Seolah-olah Lin Yang adalah pemiliknya. Memikirkan hal ini, Zhang Feng tak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk bawang karena begitu tak setia. Linzi, katakan padaku, bagaimana caramu melakukannya? Tanya Zhang Feng dengan nada mengganggu. Ia menatap kepala besar Overlord yang terus menggesek-gesekkan diri ke Lin Yang. Wajahnya penuh kecemburuan. Haha, aku menyelamatkan nyawanya, jadi tentu saja dia mencintaiku. Lin Yang memeluk tubuh besar Overlord yang gagah perkasa. Ia diam-diam berharap memiliki Tibetan Mastiff seperti itu. Hei, kau bilang efek ramuan ini sangat cepat. Lihatlah, Overlord telah sepenuhnya memulihkan sifat dominannya. Zhang Feng tampak terpukau. Ingat untuk memanggilku saat kita berduel? Kata Lin Yang yakin. Ia percaya bahwa Overlord yang telah mendapatkan esensi merah pasti bisa mengalahkan lawannya dalam hitungan detik. Tentu saja, aku akan membuat Qin He kehilangan segalanya, ujar Zhang Feng penuh semangat. Masih ada perjudian? Mata Lin Yang berbinar.
Hehehe, Qin He baru-baru ini mengadakan duel dan berani berkata bahwa dia akan menerima taruhan sebesar apapun. Zhang Feng menjelaskan. Lin Yang berpamitan dengan Zhang Feng dan kembali ke perusahaan. Saat itu sudah lewat pukul 4 sore, kurang dari 1 jam sebelum jam kerja berakhir. Ia pun bermain game dengan santai sejenak sebelum berjalan keluar kantor, membawa sebuah map di tangannya. Ia memilih untuk berjalan kaki pulang, bukan naik bus. Sepanjang perjalanan, ia terus melatih teknik kaki yang diajarkan oleh guru Tao. Setelah mengalami 2 pertarungan sebelumnya, Lin Yang semakin yakin dengan ajaran gurunya. Ia berlatih dengan tekun setiap hari. Keterampilan tinjunya semakin lincah, teknik kakinya lebih halus, dan kuda-kudanya lebih mantap. Sampai di pinggir jalan, ia berhenti sejenak untuk menikmati semangkuk mie. Ketika tiba di Taman Qingming, Lin Yang hendak memanggil kura-kura buaya itu ketika tiba-tiba sebuah suara penuh hormat terdengar dari belakang. Tuan Lin. Lin Yang menoleh dan terkejut. Itu kamu? Wang Long berdiri di sana dengan ekspresi sungkan. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk datang dan meminta maaf kepada Lin Yang. Bagaimanapun, ia tidak ingin menyinggung orang sekuat dia. Baiklah, jangan bahas hal itu lagi. Aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Lin Yang melambaikan tangannya. Wang Long sedikit ragu. Meskipun ia memiliki sekelompok anak buah, ia tahu bahwa melawan orang kuat seperti Lin Yang hanya akan berakhir sia-sia. Jika aku memiliki sesuatu untuk kamu lakukan, maukah kamu mendengarkannya? Tanya Lin Yang sambil menatap Wang Long dalam-dalam. Wang Long terdiam sejenak. Ia tahu arti kata-kata ini. Lin Yang ingin ia tunduk padanya. Ia teringat tatapan hormat Bai Tianhua sebelumnya. Mungkin ini adalah kesempatan baginya. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia mengangguk. Saya pasti akan mendengarkan Tuan Lin. Baiklah, pergilah. Lin Yang melambaikan tangannya. Tanpa ragu, Wang Long langsung menghilang di antara pepohonan willow. Lin Yang kemudian berteriak, Tyrannosaurus! Permukaan danau langsung beriak. Beberapa saat kemudian, seekor makhluk besar muncul dari air dan merangkak ke tepi danau, menghampiri kaki Lin Yang. Kepalanya yang ganas menggesek celana Lin Yang, membasahinya. Lin Yang terkejut melihat kura-kura buaya itu. Ukurannya hampir 3 meter dengan diameter 1,67 meter. Ia mulai merasa sakit kepala. Tidak mungkin ia menyimpannya di danau Qingming lebih lama. Jika tidak, cepat atau lambat, warga sekitar pasti akan menyadarinya. Setelah memeriksa dengan saksama, Lin Yang menemukan bahwa hanya ada sedikit sari pati merah yang tersisa di tengkorak kura-kura itu. Namun, ia tidak berencana memindahkannya untuk saat ini. Ia harus menemukan tempat baru untuknya terlebih dahulu. Setibanya di rumah, Zhang Tingting sedang menonton TV. Ia bersikeras menyeret Lin Yang untuk menemaninya. Setelah 10 menit menonton sinetron, Lin Yang tak tahan lagi dan bertanya, "Di mana Xin?" "Di dalam kamar, membantumu merencanakan sesuatu," jawab Zhang Tingting santai. "Aku akan menemuinya." Lin Yang menuangkan segelas air, lalu mengetuk pintu kamar Li Kexin yang setengah terbuka. "Xin, minumlah air." Li Kexin tidak menoleh. "Aku tidak haus. Kudengar dari Tingting kau belum keluar sejak makan malam. Kau pasti haus." Lin Yang tetap bersikeras. Akhirnya, Li Kexin menyerah dan tersenyum manis. "Baiklah, kau menang. Lagi pula kau butuh bantuanku. Setidaknya kau tahu cara menuangkan air untuk seseorang." Lin Yang merasa sedikit malu. Ia mengulurkan gelas air padanya. Namun, saat ia menarik tangannya kembali, tanpa sengaja ia menyentuh jari-jari Li Kexin yang lembut. Entah bagaimana, ia malah menyentuh punggungnya yang hangat dan halus. Sekejap, tubuh Li Kexin bergetar seolah tersengat listrik. Gelas air di tangannya pun jatuh. Refleks Lin yang semakin cepat membuatnya langsung menangkap gelas itu. Namun, di saat yang sama ia tanpa sadar mencubit sesuatu yang lembut. "Aduh!" Sebuah suara lirih dan bergetar masuk ke telinganya. Lin Yang menatap Li Kexin yang kini memandangnya dengan mata menyala-nyala. "Singkirkan tangan kotormu," bisik Li Kexin dengan nada gemetar, khawatir Zhang Tingting di ruang tamu akan mendengarnya. Lin Yang langsung panik. "Maaf." Ia pun buru-buru keluar. Bab 28. Dijaga.
masalah ini. Tuan Fang, lihatlah aku hampir melupakan hal sepenting itu. Baiklah, besok kita... Lin Yang tiba-tiba teringat. Melihat Lin Yang terus berbicara dengan keras, Fang Qing segera berdiri dan menyela. Lin Yang, ikut aku. Shen Tian memperhatikan mereka keluar. Matanya berkedip samar. Sementara itu, staf lainnya melihat keluar pintu dengan rasa ingin tahu, lalu menatap Shen Tian. Mereka tahu bahwa Shen Tian selalu mendambakan Tuan Fang. Ya Tuhan, Tuan Fang benar-benar memberikan uang kepada Lin Yang, dan itu setumpuk uang yang sangat banyak. Mungkinkah? Seru salah satu staf, menunjuk keluar jendela. Staf lainnya mengangguk serius. Pasti begitu? Hei, aku tidak menyangka Lin Yang ternyata orang seperti itu. Seorang staf ketiga mencibir. Kalian pasti iri bukan? Saya bahkan rela dikontrak oleh Tuan Fang meski tanpa dibayar. Dalam hatinya dia menyesal. Tuan Fang pasti merasa hampa selama bertahun-tahun. Di luar dia tampak kuat, tapi sebenarnya dia sangat rapuh. Kalau saja aku mengambil inisiatif, mungkin aku bisa berhasil. Di meja kerjanya, Shen Tian membolak-balik dokumen dengan kasar, hampir meroboknya beberapa kali. Fang Qing tidak memenuhi harapanku. Bagaimana bisa dia sebodoh ini? Jika kau tidak tahan kesepian, kenapa tidak mempertimbangkan pria sepertiku? Di luar kantor, Fang Qing menyerahkan 3.000 yuan. Besok kita sewa mobil, harganya sekitar 200.000. Sisa uangnya untuk pengeluaran ibumu selama 2 hari. Bisa kau kembalikan jika lebih atau tambah jika kurang. Lin Yang menerima uang itu tanpa bicara. Ekspresinya seperti seorang gigolo yang berpikir, kau bosnya, kalau kau bilang oke, ya oke saja. Saat kembali ke dalam, Lin Yang langsung merasakan tatapan berbeda dari rekan-rekannya. Biasanya mereka hanya iri, tapi kali ini mereka ingin membunuhnya. Fang Qing duduk santai, seolah tidak menyadari sesuatu yang aneh, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Kurang dari 1 jam, ponsel Lin yang berdering. Halo, ini saudara Lin. Hai, saya Li Tianqi. Suara hangat terdengar dari telepon. Li Tianqi, Lin Yang tidak terlalu mengingatnya. Toko ikan Tianqi Lohan. Terakhir kali Anda meminta saya mengawasi spesies ikan. Saya baru saja mengimpor ikan berkualitas tinggi dari Malaysia. Jadi saya memberitahu Anda lebih dulu. Lin Yang mengangguk sedikit malu. Baiklah, aku akan pergi menemui Tuan Hua untuk membahasnya. Pergilah, tapi jangan lupakan urusan besok, kata Fang Qing lembut. Saat Lin Yang keluar, semua karyawan memandangnya dengan penuh iri. Shen Tian menyusun dokumen lalu mendekati Fang Qing. Tuan Fang, ini klien yang selama ini saya incar. Apakah Anda ingin melihatnya? Ada pesanan senilai 500.000 yuan di dalamnya. Fang Qing tersenyum. Taruh saja di meja. Aku akan melihatnya setelah selesai dengan pekerjaanku. Shen Tian tersenyum, lalu ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Fang, sudah waktunya makan malam. Izinkan aku mentraktirmu? Aku masih ada urusan. Kau bisa makan dulu. Tak perlu menungguku. Jawab Fang Qing dengan sopan namun berjarak. Shen Tian mendesah dalam hati. Mungkinkah Tuan Fang benar-benar jatuh ke tangan bocah Lin Yang itu? Namun, dia tetap tersenyum. Baiklah, tapi jangan lupa makan. Saat Shen Tian pergi, Fang Qing akhirnya mendongak, merasa sedikit lelah. Sudah berapa kali aku menolaknya? 20? 30? Setidaknya seminggu sekali dia melakukan ini. Lin Yang menyerahkan rencana itu kepada Fatih Hua, menolak undangan makan, dan langsung menuju pasar bunga serta burung. Begitu sampai, Li Tianqi menyambutnya dengan antusias. Saudaraku, lihat betapa setianya aku. Aku orang pertama yang memberitahu tentang barang baru ini. Lin Yang tersenyum. Terima kasih. Bolehkah aku melihat ikan-ikannya? Li Tianqi mengangguk dan membawa Lin Yang ke banyak akuarium. Semua ini spesies ikan arwana berkualitas tinggi dari Malaysia. Lin Yang melihatnya sekilas. Pilihkan 2 yang terbaik untukku, dan jangan coba-coba menipuku atau aku tak akan mempertimbangkanmu lagi. Li Tianqi tertawa. Tenang saja, aku pasti berikan harga terbaik. Tapi kalau nanti kau ingin menjual ikan arwana bercorak aksara Mandarin, kau harus mempertimbangkanku dulu. Jangan khawatir, jawab Lin Yang. Akhirnya, dia memilih 2 ekor arwana berukuran 7 cm seharga total 8.000 yuan.
Warnanya cerah dan tampak luar biasa saat berenang. Setelah kembali ke rumah, Lin Yang melepaskan ikan-ikan itu ke akuarium. Ia memindahkan 2 titik saripati merah, setengahnya ke dada, setengahnya ke otak mereka. Di dada, agar mereka tumbuhkan pola aksara Mandarin. Di otak, agar mereka tumbuh lebih cepat. Lin Yang berjaga-jaga. Kalau butuh uang, aku bisa menjualnya lebih dari 200.000 yuan. Sore itu, Lin Yang menelepon Fang Qing. Aku pergi ke pasar untuk melihat-lihat mobil. Setelah itu, ia menelepon Wang Tao. Tunggu aku datang ke toko. Lin Yang memutuskan membeli mobil daripada menyewa. Di kartu banknya ada 270.000 yuan. Itu cukup untuk membeli mobil biasa. Dulu ia berpikir butuh 5 tahun untuk membeli mobil tanpa bantuan keluarga. Tapi sekarang, baru lulus, ia sudah bisa membelinya sendiri. Mobil bukan sekadar alat transportasi bagi pria. Itu juga pasangan, bahkan kekasih mereka. Yang naik taksi ke Binhai Auto City, menuju toko Wantong 4S. Begitu masuk, Wang Tao menyambutnya dengan senyum lebar. Terakhir kali aku mengajakmu main, kau bilang sibuk kerja. Kenapa sekarang bebas? Lin Yang tertawa, melihat sekitar. Toko ini terbesar di Binhai Auto City, setara 3 atau 4 toko 4 lainnya. Wang Tao menyerahkan botol Coke. Kalau besar berarti aku punya kemampuan. Pelanggan tentu lebih percaya. Lin Yang mengangguk. Banyak yang tahu teori ini, tapi tak semua bisa melakukannya. Tanpa uang dan kekuasaan, itu hanya angan-angan. Kalau kau datang sejam lebih awal, kau pasti bertemu orang gila itu. Dia pamer Mastiff Tibetnya. Katanya, kaulah yang menyembuhkannya. Lin Yang tersenyum. Aku hanya mencoba. Tak disangka berhasil. Terlalu rendah hati. Wang Tao tertawa. Ngomong-ngomong, ada urusan apa? Saya ingin membeli mobil. Wang Tao bersemangat. Ferrari, Porsche, atau BMW, pilih saja. Lin Yang tersenyum pahit. Aku masih bisa mengendarai Porsche tapi jangan mempermalukanku. Apa? Kau adikku, aku penjual mobil. Masa aku minta uang darimu? Wang Tao membelalakan mata. Lin Yang pura-pura pergi. Kalau kau begitu, aku tak jadi beli. Wang Tao segera menariknya kembali. Oke, katakan mobil mana yang kau mau? Buick Regal hitam, itu cocok denganku. Wang Tao tersenyum. Kebetulan ada stok. Awalnya dipesan orang lain, tapi kalau kau mau, aku berikan padamu. Bab 29. Tinju. Pertarungan. Pada akhirnya, Lin Yang menolak diskon dari Wang Tao dan menghabiskan 190.000 yuan untuk membeli sedan Buick Regal hitam dengan kapasitas mesin 2.0L. Cukup untuk digunakan di dalam kota. Mengenai formalitas, Wang Tao mengeluarkan sejumlah uang untuk membantu Lin Yang menyelesaikan semuanya sekaligus di kantor agensi manajemen kendaraan. Ini adalah kedua kalinya Lin Yang mengendarai mobil sejak memperoleh SIM di tahun kedua kuliahnya, kecuali mobil yang ia kendarai di rumah saudara iparnya. Perasaan itu sungguh luar biasa. Setelah berpamitan dengan Wang Tao, Lin Yang mulai mengendarai mobil barunya di jalan. Sensasi mengendarai mobil baru benar-benar luar biasa. Ia sangat berhati-hati, takut mobilnya tergores atau terbentur. Ia memperlakukannya seperti bayi kesayangannya. Ini adalah pertama kalinya Lin Yang memiliki mobil sendiri dan ia merasa sedikit bersemangat. Ia mengendarainya mengelilingi kota Shanghai hingga hampir sore, tetapi kegembiraannya belum juga mereda. Lin Yang bahkan membayangkan betapa terkejutnya orang tuanya ketika ia pulang untuk merayakan tahun baru. Mereka pasti tidak akan menyangka bahwa putra mereka bisa membeli mobil di tahun pertamanya kuliah. Para kerabat itu juga akan menatapku dengan heran. Meskipun universitas tempatku kuliah tidak terlalu bagus, aku baik-baik saja. Sudah lewat pukul 8 malam ketika Lin Yang akhirnya mengemudi kembali dengan santai. Saat melewati Taman Qingming, ia memarkir mobilnya di luar, berjalan ke taman, dan melihat kura-kura buaya. Siang tadi saat mengemudi, ia sempat mengamati tempat itu lebih dekat dan berencana melepaskan kura-kura buaya ke sungai Qingshui. Sungai Qingshui adalah sungai terbesar di kota Shanghai, dan anak sungai dari sungai Yangtze. Sungai ini mengalir langsung ke laut, sehingga cukup aman untuk melepaskan kura-kura buaya di sana. Selain itu, ia juga ingin melihat apakah kura-kura buaya bisa bertahan hidup di air laut.
Biasanya kura-kura buaya adalah makhluk air tawar. Namun, kura-kura buaya yang diberkati oleh saripati merah ini jelas bukan makhluk biasa. Mungkin mereka bisa beradaptasi dengan lautan. Jika berhasil, kura-kura buaya ini mungkin akan mendominasi sungai Yangtze dan lautan. Lin Yang berjalan selama 5 menit. Suasana di sini terasa agak menyeramkan. Hutan pohon willow dan pinus mengelilinginya. Lampu jalan berwarna jingga menciptakan bayangan panjang. Dan hanya sedikit orang yang berlalu lalang. Ia selalu memanggil kura-kura buaya ke tempat ini. Namun, kali ini ia mendengar suara keras, seperti seseorang sedang bertarung. Lin Yang segera berjongkok dan bersembunyi di balik pohon willow. Dari kejauhan, ia melihat 2 orang bertarung sengit. Salah satu pria itu botak, bertelanjang dada dan tubuhnya dipenuhi otot-otot perunggu yang kuat, melilit seperti ular piton. Lawannya mengenakan kemeja putih dan celana polisi. Seragam polisinya tergeletak di tanah. Mata Lin Yang menyipit. Ternyata dia seorang polisi. Saat ini polisi itu jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meski tak terlihat luka di tubuhnya, dalam 2 menit sejak Lin Yang tiba, ia telah menerima 3 serangan siku dan 2 tendangan cambuk dari pria botak itu. Luka dalamnya parah dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Ini bukan sekadar seni bela diri, ini seni bertarung, pikir Lin Yang. Gaya bertarung pria botak itu tidak seperti seni bela diri Tiongkok. Gerakannya mirip dengan petarung Muay Thai yang pernah ia lihat di Double Star Club beberapa waktu lalu. Beuh! Polisi setengah baya itu lengah. Pria botak itu menendangnya keras di dada dengan kaki kirinya. Krak! Suara tulang patah terdengar. Polisi itu terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ia berusaha bangkit tetapi tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Pria botak itu tersenyum kejam dan mendekat selangkah demi selangkah. Jigang, tahukah kau berapa banyak yang kami bayar untuk menyingkirkanmu? Kalau kau mati, semuanya selesai. Mata polisi itu dipenuhi kesedihan. Ia menatap pria botak itu dan berkata dengan suara lemah, Xiaohu lah yang memintaku datang ke sini. Apakah Xiaohu ada di Timu? Hah, uang bisa membuat dunia berputar. Kau tak ingin kaya, tapi bukan berarti orang lain tidak ingin kaya. Pria botak itu mencibir. Lin Yang bimbang. Haruskah aku menyelamatkannya? Namun, saat pria botak itu mengangkat kakinya untuk serangan terakhir, Lin Yang tahu ia tak bisa ragu lagi. Jika tidak, polisi itu pasti akan mati. Tanpa berpikir panjang, Lin Yang melompat keluar dan menendang keras pinggang pria botak itu. Boh! Tendangan itu tepat sasaran. Pinggang adalah bagian tubuh yang rentan, bahkan bagi seorang ahli bela diri. Pria botak itu tersentak, lalu mundur beberapa langkah sebelum menatap Lin Yang dengan kaget. Kaki yang kuat, katanya. Polisi setengah baya itu juga menatap Lin Yang dengan heran. Ia mampu menjatuhkan pria botak itu hanya dengan 1 tendangan, menunjukkan betapa kuatnya kakinya. Tanpa basa-basi, pria botak itu langsung menyerang balik. Ia melesat seperti citah pemburu, lalu meninju wajah Lin Yang dengan kecepatan luar biasa. Lin Yang tak sempat berpikir. Ia hanya bisa menangkis dengan kedua tangan terlipat. Buh! Tulang dan daging bertemu. Lengan Lin Yang nyaris patah, tubuhnya terguncang, dan ia tak bisa menghentikan dirinya dari mundur terus-menerus. Aku tidak setara dengannya. Aku tidak bisa bertarung lebih lama. Lin Yang menahan rasa sakit dan melihat pria botak itu bersiap menyerang lagi. Tanpa ragu, ia berbalik dan berlari menuju hutan pinus. Mau kabur? Pria botak itu mengejarnya dengan kecepatan lebih tinggi. Saat jarak mereka hanya 5 meter, pria botak itu melompat tinggi dan menendang punggung Lin Yang. Lin Yang terkejut. Namun, tiba-tiba sebuah inspirasi melintas di benaknya. Inti dari tinju Tao yang diajarkan oleh gurunya. Gerak kakinya berubah aneh. Ia tampak seperti kehilangan keseimbangan, tetapi justru menghindari serangan pria botak itu. Kerak! Tendangan pria botak itu menghantam batu di bawah, menyebabkan lempengan biru itu retak. Lin Yang melompat mundur sejauh 3 meter. Sial, kalau kena aku pasti lumpuh, pikirnya. Pria botak itu tercengang. Bagaimana kau bisa menghindarinya? Lin Yang tersenyum. Kau masih terlalu hijau. Pria botak itu marah, lalu berlari dan menyikut pinggang Lin Yang. Namun, tiba-tiba, krak! Sebuah suara tulang patah terdengar.
Pria botak itu berteriak kesakitan. Lin Yang melihat dengan jelas. Pria botak itu telah menendang ekor kura-kura buaya. Melihat kesempatan, Lin Yang langsung menebas leher pria botak itu dengan tangan. Pria botak itu pingsan di tempat.